Dunia makin kacau, nyari kerja makin susah. Ada potensi perang dunia ketiga dari masalah tarif dari Amerika Serikat. Terus lu mikir, anjir ini dunia mau kiamat ya? Karena banyak berita negatif. Nah, kalau lu ngerasa kayak gitu, hati-hati. Ada satu hal yang lebih bahaya dari perang, inflasi, bahkan politik kotor, yaitu kepala lu sendiri. Dan gilanya lagi, ada rahasia kuno udah dipakai raja, filsuf, samurai, bahkan rakyat biasa dari ribuan tahun lalu yang bisa bikin lo tetap santuy walau dunia lagi kacau. Gue bakal bongkar rahasia ini sampai tuntas. Tapi, jangan cabut di tengah-tengah, karena kalau lo skip, kemungkinan besar lo bakal nyesel dan balik lagi nonton pas udah telat. Serius deh, dunia sekarang tuh kayak mantan yang gak bisa move on. Tiap hari nyari cara bikin lo stres. Tiba-tiba Thailand dan Kamboja saling ngebom. Ada data pribadi digadaikan ke negara lain. Data pribadi masyarakat Indonesia dipegang sama US. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Terus ada berita orang di penjara 4,5 tahun. Sampai berita random kayak orang hamil di luar nikah dan lain-lain. Dan uniknya, begitu lu mulai stres kayak ada algoritma dunia yang sengaja ngasih berita makin parah tiap hari. Lo pikir lo doang yang ngalamin? Enggak bro, mayoritas orang sekarang lagi mental down. Tapi justru ini momen krusial. Karena di tengah kekacauan, cuma 2 tipe orang yang bakal bertahan. Yang pertama adalah mereka yang ngerti arah arus dunia. Dan yang kedua, mereka yang bisa berenang ngikutin arus itu. Dan di sini rahasianya mulai masuk. Pernah dengar istilah Wu Wei? Filosofi kuno dari Tiongkok udah ada ribuan tahun. Artinya, tanpa paksaan. Kedengeran simple ya. Tapi efeknya bisa mind-blowing kalau lo ngerti bener-bener. Bayangin gini, lo adalah air. Ketemu batu segede gaban di depan lo. Lo gak maksa nembus, lo gak nekat hancurin batunya kayak superhero Marvel. Lo cuma ngalir, pelan-pelan, sabar, nyari celah. Dan tahu gak, lama-lama, air bisa bikin batu itu terkikis sampai hancur. Padahal awalnya kelihatan mustahil. Nah, di dunia modern kebanyakan orang tuh kebalikannya. Mereka kayak orang maksa masukin galon ke kulkas mini. Lo bisa coba ribuan kali, tapi hasilnya cuma lecet, pegel, dan frustasi. Contoh lain, ngotot ngejar bisnis yang udah jelas rugi, tapi tetap dijalani karena gengsi. Ngirim ratusan CV ke perusahaan yang dari awal udah nolak, berharap mungkin kali ini HRD-nya lagi baik hati. Atau yang paling klasik, ngejar gebetan yang udah bilang, kita cuman temenan, tapi lu masih mikir, dia bercanda. Dan endingnya, burnout. Capek hati, capek otak, capek dompet. Gue ngajarin hal yang beda. Lu tetap gerak, tetap usaha. Tapi lu tahu kapan harus ngerem. Lu baca arusnya dulu sebelum berenang. Lu ngerti kapan timing tepat buat ambil langkah. Kayak lu lagi main game balap. Ada momen lu gaspol, ada momen lu harus rem dikit biar gak nabrak tikungan. Bahkan di alam pun, semua yang bertahan itu ngerti ritme. Pohon gak maksa tumbuh 5 meter dalam semalam. Sungai gak maksa ngubah jalurnya secara tiba-tiba. Semua ngalir, tapi tetap sampai tujuan. Dan gini, kadang yang bikin hidup berat itu bukan masalahnya, tapi cara lu melawannya. Lu lagi di fase hidup yang semuanya buntu, mungkin itu tandanya bukan waktunya ngegas, tapi waktunya ngikutin dulu arah arusnya, biar lu tahu jalannya kemana. Tapi, ini ada jebakan yang sering bikin orang salah kaprah. Banyak yang denger Wu Wei terus mikir, oh, berarti gue diem aja, santai di kasur,
Netflixan sampai krisis lewat. Nah, ini nih yang bahaya. Karena itu bukan wu wei. Itu pasrah buta. Dan percuma lu dengerin filosofi ini kalau jatuhnya malah jadi alasan buat males. Di bagian berikutnya, gue bakal jelasin kenapa wu wei bukan berarti lu berhenti berjuang, dan gimana cara bedain antara mengalir sama menyerah sebelum berperang. Oke, jadi tadi kita udah bahas wu wei, ilmu mengalir seperti air. Tapi filosofi ini punya versi lokal di Indonesia, terutama di budaya Jawa. Namanya Nerimo ing Pandum. Kalau lo Google artinya, kebanyakan akan bilang ini menerima takdir. Tapi di dunia nyata, banyak orang salah paham. Mereka pikir Nerimo ing Pandum itu pasrah duluan sebelum usaha. Alias, ya udahlah, nasib gue begini. Padahal aslinya jauh lebih badas dari itu. Nerimo ing Pandum itu ada 2 langkah penting yang nggak boleh kebalik. Langkah pertama, makaryo ing nyoto, artinya kerja keras dulu, nyata, konkret, bukan cuma niat. Lo bikin strategi terbaik, lo fight habis-habisan, lo maksimalin semua resource yang lo punya. Langkah kedua, baru nerimo. Terima apapun hasilnya, dengan kepala dingin, tanpa drama, tanpa nyalahin dunia, dan tanpa nyiksa diri sendiri. Kenapa urutannya penting? Karena kalau lo pasrah dulu sebelum kerja, yaitu namanya bukan filosofi, tapi mager. Contoh real, lo nyari kerja, lo udah upgrade skill, bikin CV yang rapi, networking sama orang-orang yang tepat, lo udah usaha maksimal, tapi kalau ternyata belum dapet, ya lo terima dulu. Bukan berarti nyerah, tapi lo istirahat sebentar, evaluasi, terus ganti strategi. Di bisnis juga sama. Kadang lo udah promosi mati-matian, jualan tiap hari, tapi penjualan turun. Nerimo ing Pandum ngajarin, ya lo terima kenyataan itu dulu, biar lo nggak stres setengah mati. Setelah itu, baru lo pivot atau coba model baru. Di hubungan, lo udah kasih yang terbaik, support pasangan, bangun komunikasi. Tapi kalau ternyata hubungannya tetap berantakan, ya lo terima dulu. Daripada lo hancur bareng hubungan yang udah jelas toksik. Jadi nerimo ing Pandum ini bukan alasan buat diem aja. Justru ini ilmu buat melindungi mental lo setelah lo fight. Karena kadang yang bikin orang hancur bukan kalahnya, tapi rasa nyesel dan overthinking setelah kalah. Dan gini, yang keren dari Nerimo ing Pandum adalah kalau digabung sama wu wei, ini jadi senjata ganda. Wu wei ngajarin lo ngikutin arus dan baca timing. Nerimo ing Pandum ngajarin lo berusaha maksimal dulu, baru lepaskan ekspektasi. Gabungannya, lo kayak pemain catur yang bukan cuma mikirin langkah lo, tapi juga ngerti kapan harus sabar nunggu lawan bikin blunder. Dan ini kalau lo kuasain bisa jadi cheat code hidup lo. Lo bakal bisa tetap berdiri di tengah dunia yang lagi jungkir balik. Jadi kalau Wu Wei dan Nerimo ing Pandum digabung, lo dapat satu strategi hidup yang gila banget kuatnya. Gue nyebut ini cheat code tetap waras. Caranya cuma 3 langkah. 1. Fight cerdas. Lo berusaha maksimal di awal. Fokus, bikin strategi, mainin semua kartu terbaik yang lo punya. 2. Baca arus. Lo lihat situasi, ngerti kapan waktunya ngegas, kapan waktunya ngerem. 3. Lepasin ekspektasi berlebih. Setelah usaha maksimal, lo gak biarin hasilnya ngerusak kepala lo. Analogi gampangnya kayak surfing. Lo gak bisa maksa ombak datang pas lo mau. Lo tunggu waktu yang tepat, lo siap-siap berdiri, lalu lo ambil momentum pas ombaknya datang. Kalau lo maksa, lo cuma bakal kejedot papan atau nyemplung gak jelas. Nah, dunia ini kayak laut. Ada ombak kecil, ada ombak gede, ada badai. Lo gak bisa ngontrol ombak, tapi lo bisa ngontrol cara lo ngehadapinnya. Dan yang paling keren,
Kalau lu bisa ngejalanin ini, setiap krisis malah jadi batu loncatan. Setiap masalah bisa jadi kesempatan buat naik level. Ingat waktu di awal video gue bilang ada yang lebih bahaya dari perang, inflasi, dan politik? Itu adalah kepala lu sendiri. Tapi sekarang lu punya dua senjata, Wu Wei dan Nerimo Ing Pandum. Lu udah tahu kapan harus fight, kapan harus diem, kapan harus ngikutin arus. Dunia mau seancur apapun, lu tetap bisa berdiri, bahkan mungkin bisa menang di saat orang lain tumbang. Jadi, simpen video ini. Karena suatu saat nanti, pas dunia lagi chaos lagi, lu bakal butuh ngulang pelajaran ini. Dan kalau menurut lu ini bermanfaat, share ke temen yang lagi stres. Biar dia nggak tenggelam di ombak, tapi bisa belajar surfing bareng lo. Dan subscribe jika lo belum. Karena pada akhirnya, kita nggak bisa ngontrol arah angin, tapi kita bisa atur layar kapal kita sendiri. Audio Jungle.